Bayangkan sebuah dunia di mana logam tidak lagi dibentuk dengan palu dan panas tinggi saja, tapi dibangun lapis demi lapis menggunakan sinar cahaya dan kode digital. Itulah kekuatan 3D printing. Bukan sekedar inovasi, tapi simbol dari transformasi digital, terutama di bidang metalurgi. Teknologi ini bermula di tahun 1980-an. Charles Hall menciptakan sel litografi, ialah langkah awal dalam dunia pencetakan 3 dimensi. Pada tahun 1980-an, dunia industri mulai serius memanfaatkannya. Dalam metalurgi tradisional, kita mengenal proses seperti pengecoran, penempaan, dan pengelasan. Kini, 3D printing memungkinkan kita membangun struktur logam dengan additive manufacturing atau proses manufaktur berbasis penambahan material. Tak hanya efisien, tapi juga akurat, hemat limbah, dan memungkinkan kita untuk membuat desain kompleks yang tak mungkin dibuat dengan teknik konvensional. Dari industri pesawat hingga alat kesehatan, 3D printing membuka era baru, mencetak komponen logam ringan, kuat, dan berpresisi tinggi. Misalnya, mencetak bagian mesin jet atau mencetak implan logam yang disesuaikan langsung dengan struktur tulang pasien. Di bidang metalurgi, ia bukan hanyalah alat, tapi simbol perubahan. Dan transformasi digital kini bukanlah lagi pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih presisi, efisien, dan berkelanjutan. Oke, setelah penjelasan 3D printer, kita akan beranjak ke topik cara kerjanya. Bagaimana 3D printer ini bekerja. Jadi, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat G-code dari desain 3D yang sudah diolah sedemikian rupa dari program komputer. Setelah itu, kita pasangkan gulungan filamen dan masukkan ujungnya menuju kepala cetak. Di sanalah filamen akan dipanaskan sampai meleleh, lalu disemprotkan melalui alat yang bernama nozzle. Setelah kita mengaktifkan si 3D printer ini, printer akan mulai mencetak model kita satu demi satu lapis. Harap bersabar ya, umumnya 3D printer ini membutuhkan 2 jam lamanya, tergantung kerumitan model yang kita bikin guys. Dan inilah hasil akhir dari 3D printer. Dalam dunia metalurgi, 3D printer digunakan untuk mencetak benda dari logam. Teknologi yang sering dipakai adalah SLM atau Selective Laser Melting dan DMLS atau Direct Metal Laser Sintering. Keduanya bekerja dengan cara melelehkan serbuk logam menggunakan sinar laser, lalu membentuk objek secara bertahap, lapis demi lapis. Dengan teknologi ini, kita bisa membuat komponen logam yang rumit, ringan, tapi tetap kuat. Biasanya digunakan di industri pesawat, otomotif, dan alat medis. Bahan yang sering dipakai antara lain titanium, aluminium, dan stainless steel. Proses ini lebih menghemat bahan dan lebih cepat dibanding cara lama, karena langsung mencetak sesuai desain digital. Inilah salah satu bentuk transformasi digital di bidang metalurgi, yaitu menggabungkan teknologi modern untuk hasil yang lebih efisien dan presisi. Teknologi 3D printing telah mengubah cara kita memandang proses pembuatan logam. Dari metode konvensional yang lambat dan terbatas, kini beralih ke sistem yang lebih cepat, presisi, dan efisien berkat selective laser melting dan direct metal laser sintering. Dengan kemampuan mencetak logam secara detail dan kuat, teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam revolusi industri digital. Di masa depan, 3D printing akan terus berkembang, membuka lebih banyak peluang inovasi dalam metalurgi dan membawa kita ke arah manufaktur yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, 3D printing bukan hanya alat produksi, tapi fondasi dari masa depan teknologi dan industri. Demikianlah pembahasan dari kami mengenai teknologi 3D printer, mulai dari perkembangannya hingga aplikasinya di bidang metalurgi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Amarsya dengan NIM 33342400132. Saya Dayu Alsauki dengan NIM 33342400126. Dan saya Dava Lideolhaq dengan NIM 33342400128. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.